Haleluya, puji Tuhan. Sehat semua? Sehat semua ya. Kita terus mendoakan pemerintah supaya bisa menangani pandemi corona di negeri kita. Kita akan diskusi kembali renungan keluarga kita, tapi sebelumnya kita akan pujiannya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, Engkau sungguh bernilai, Engkau mulia dibandingkan apapun juga. Engkaulah segala-galanya. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ilah di atas segala ilah. Engkau pencipta semesta. Tuhan, kami kagum akan Engkau. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan dalam diskusi keluarga kami. Sekali lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus menjamah kami semuanya, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan, dan setiap saudara-saudara yang mendengarkan renungan keluarga kami, Roh Kudus jamahlah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka juga diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita berterima kasih dulu kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, baik yang kami kenal maupun yang belum kami kenal, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share renungan keluarga kami. Biarlah kita sama-sama terus bekerja sama sehingga firman Tuhan diberitakan kepada banyak orang. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Nah, hari ini kita akan menyampaikan sebuah topik, kalimatnya mungkin jarang kita dengar. Apa tuh? Kalimatnya adalah menyogok Allah dengan sampah. Menyogok Allah. Allah bisa disogok. Ya, menyogok Allah dengan sampah.
Yuk, Mama akan baca Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat yang ke-17. Ulangan 10 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Yes. Allah yang besar, Amin. kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, Allah itu tidak menerima suap, tetapi ada orang yang menyogok Allah, kualitasnya sampah. Tim, menurut kamu apa sih beda antara suap dengan upah? Kalau menurut aku perbedaannya dari motifnya. Oke, motifnya yang mana yang bagus? Kalau suap itu motifnya lebih ke arah negatif. Oke. Tapi kalau yang upah motifnya lebih ke arah yang positif. Oke. Ya, Bapak setuju apa yang kamu ngomongkan, Tim. Karena juga di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, membedakan juga antara suap dengan upah. Ya, tapi kadangkala juga misalnya kata yang sering digunakan untuk suap itu menggunakan sebentar, Papa lihat kopean dulu ya. Menggunakan kata sakat. Ya. Suap. Itu suap. Suap itu menggunakan kata sakat, sedangkan upah itu diterjemahkan sebagai diterjemahkan dari sakar. Jadi belakangnya doang beda. Sakat itu suap, sakar itu upah. Ya, itu bedanya. Nah, teks yang tadi Mama baca itu suap itu menggunakan kata sakat. Nah, bahasa aslinya, bahasa Ibraninya sakat, bukan sakar. Kalau sakar itu upah. Nah, ketika pendengar mula-mula mendengar kata sakat, sogok, itu seperti kata Timi, itu konotasinya negatif gitu. Jadi pendengar pertama langsung tahu kalau mendengar kata sakat atau kita mendengar kata suap, berarti kita langsung itu negatif. Ya kan? Tapi kalau upah, kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu sakar. Nah, pendengar yang pertama juga ketika mendengar kata sakat itu negatif. Nah, konteks di dalam ayat ini mau bilang begini. Ini bicara tentang bagaimana orang menjadikan ritual agama, menjadikan persembahan-persembahan yang bersifat ritual. Kalau bangsa Yahudi dulu korban bakaran, ya korban khusus dan sebagainya, dan juga kesalehan itu digunakan untuk menyogok Allah supaya Allah mengubah pengadilan atau hukumannya. Nah, itu sakat. Ya, ketika orang pendengar mula-mula mendengar kata sakat itu dan sesuai dengan konteksnya, maka itu menyuap Allah dengan apa? Dengan kesalehan, dengan ritual agama, dengan korban-korban. Ya, dengan korban-korban. Nah, beda dengan sakar. Coba baca ayat Alkitabnya. Matthew baca. Ya, sekarang sakar ya. Kita akan buka. Ini tentang kisah dari Abraham. Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, upahmu itu menggunakan kata sakar. Ya, bukan menggunakan kata sakat. Artinya begini, Allah memperhitungkan iman Abraham waktu dia melangkah meninggalkan Ur Kasdim, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham dinyatakan orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Kenapa Matthew? Abraham tidak dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena kan Abraham belum hidup pada saat ini hukum Taurat. Jadi
Kebalik. Abraham hidup. Abraham sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Jadi hukum Taurat itu zaman Musa, sedangkan Abraham jauh sekian abad di belakangnya. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Tauratnya belum ada waktu zaman Abraham. Oleh karena itu Paulus menggunakan contoh Abraham ini sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Nah, begitu juga kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita diselamatkan, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, menghapus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya dari kematian itu mendeklarasikan kita sebagai orang yang dibenarkan. Ya, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalaupun kita sogok, tapi firman Tuhan berkata apa? Kalau kita buat kesalehan kita, ya, perbuatan berbaik kita, lalu ritual-ritual agama kita, ya. Paulus pernah berkata begini. Ya, sebelumnya di dalam firman Allah yang lain juga pernah berkata bahwa perbuatan baik kita, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Ya, seperti kain kotor. Malah Paulus yang dididik oleh Gamaliel, ahli ya Taurat, ya, orang hebat, lalu Paulus juga melakukan ritual-ritual agama. Lalu Paulus juga bersemangat dalam agamanya waktu itu sampai membunuh orang-orang Kristen, ngejar-ngejar orang Kristen. Dia lakukan itu dalam ketidaktahuannya. Nah, sehingga setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, waduh, rupanya semua ritual itu, semua kesalehan itu adalah sampah. Kesalehan kita dibilang oleh Alkitab kain kotor di hadapan kekudusan Tuhan, dan juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kesalehan kita itu seperti sampah. Masa kita mau menyogok Allah dengan sampah? Nggak bisa. Satu, yang pertama, Allah itu tidak bisa disogok. Yang kedua, standar kekudusan Tuhan itu jauh dibandingkan kesalehan yang bisa kita lakukan. Ya, kesalehan kita seperti kain kotor, kesalehan kita seperti sampah. Jadi nggak bisa dengan perbuatan baik kita. Nggak bisa. Walaupun setiap hari kita berusaha untuk hidup baik, hidup kudus gitu. Ini kan pernah tes, ya. Waktu parkir, lalu papa bilang, Tim, coba papa tes, ya. Bisa nggak Tuhan menghakimi kamu dari tindakan kebaikan kamu? Lalu Timi kan kasih 5.000, dia parkir, lalu kasih ke tukang juru parkir, ya Timi coba. Lalu Timi pergi kan? Lalu kamu kasih, lalu kamu kembali ke patah, nggak ada apa-apa. Bisa nggak kamu tidak sombong memberi? Nggak bisa. Padahal cuma 5.000 doang ya. Cuma Udah sombong ya. Udah sombong. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, itulah di hadapan kekudusan Tuhan. Ya. Perbuatan baik kita, kesalehan kita itu seperti sampah, dan kita tidak mau menyogok Tuhan. Ya, kita tidak mau menyogok Tuhan. Kenapa? Apa yang bisa kita sogok? Sampah. Di samping Tuhan tidak bisa disogok, apa yang kita buat itu seperti sampah, seperti kain kotor. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti Paulus. Aku menganggap itu semuanya sampah karena aku sekarang memiliki Kristus. Yuk kita baca ayat yang terakhir ini dalam Filipi pasal 3, ini yang baca. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Allah yang hidup ini. Filipi pasal 3 ayat 8. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain
dan menganggapnya sampah supaya saya dapat Memiliki Kristus. Yang lain dianggap sampah supaya saya dapat memiliki Kristus. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kita tidak mau menyogok Tuhan dengan sampah. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik kan? Oh iya, oke. Bedanya adalah sebagai penutup, kita berbuat baik, kita meniru Yesus, mengikuti teladannya sebagai ucapan syukur. Ya. Ya. Sebagai ucapan syukur, bukan untuk menyogok. Atas anugerah Tuhan. Atas anugerah Tuhan bagi kita. Beda sekali. Ya, poinnya beda sekali. Kita melakukan perbuatan baik, kita ingin hidup saleh, kita mau seperti Yesus karena ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, apa yang bisa kami banggakan di hadapan kekudusan Tuhan? Kau Allah yang maha kudus. Kami perlu anugerah Tuhan. Kami mustahil untuk mencapai standar kekudusan Tuhan. Karena perbuatan baik kami, karena kesalehan kami seperti kain yang kotor, seperti sampah. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu, pengampunan-Mu, sehingga kami dibenarkan menjadi orang benar, karena kami percaya Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, sehingga kami dideklarasikan juga sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jikalau ada saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan renungan keluarga kami, Tuhan, biarlah kami dijamah Roh Kudus bahwa standar kekudusan Tuhan itu terlalu tinggi dan kami tidak bisa mencapainya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami menerima anugerah dan pengampunan Tuhan, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami tidak menyogok Tuhan dengan sampah. Kami perlu anugerah Tuhan. Kami perlu keselamatan yang dari-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.